Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting terkait pelaksanaan pemilu dengan mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Uji materi ini diajukan akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Dengan keputusan itu, maka pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan secara serentak. Namun putusan itu baru berlaku pada pemilu tahun 2019. Dan bagaimana dampak keputusan itu bagi sistem perpolitikan Indonesia? Kita akan berbincang dengan pakar hukum tata negara, sekaligus politisi dan juga pemohon uji materi hal yang sama ke Mahkamah Konstitusi, Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, selamat bergabung di Prime Time, Prof. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, bagaimana Anda melihat hasil putusan MK ini terkait Undang-Undang Pilpres? Ya, saya sedang membaca putusan itu lengkap, baru saya terima setengah jam yang lalu. Tapi satu hal yang risiko dari putusan MK yang seperti itu adalah, seperti tadi Pak Hamdan Zulfa membacakan 3 poin keputusan itu, menyatakan pasal-pasal yang dimohon itu bertentangan dengan UUD 45, dan menyatakan pasal-pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ya. Poin ketiga mengatakan itu baru berlaku 2019. Risikonya adalah begini, kalau pasal-pasal itu sekarang oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi baru diberlakukan 2019, artinya pemilu 2014 ini inkonstitusional dan tidak didasarkan pada undang-undang yang sudah dibatalkan oleh MK dalam putusannya hari ini. Risikonya apa? Pemilu itu menjadi tidak sah dan presiden yang dipilih nanti menjadi presiden yang inkonstitusional. Itu masalah serius dari putusan MK sekarang ini. Ya, Prof, saya ingin tahu yang dimaksudkan dengan inkonstitusional itu apakah karena ada perubahan pasal? Ini kan menyangkut perubahan pasal, bukan undang-undang secara keseluruhan. Memang tidak, tapi pasal-pasal itu kan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Effendi Ghazali hanya meminta supaya pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45. Tapi solusinya apa? Dalam putusan itu tidak ada menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak. Ya. Di situ bedanya dengan permohonan saya. Kalau permohonan saya itu minta supaya MK menafsirkan ketentuan pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E. Yang dimaksud oleh kedua pasal itu adalah pemilihan umum presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD dilakukan serentak pada hari bersamaan. Dan coba Anda dengar putusan Hamdan tadi kan tidak ada menyatakan bahwa pemilu harus dinyatakan serentak. Hanya dikatakan bahwa pasal-pasal itu bertentangan dengan konstitusi. Artinya dengan putusan MK itu terjadi kevakuman hukum sekarang ini. Nanti kalau mau berlaku 2019, DPR dan Presiden harus membuat undang-undang baru untuk menyesuaikan itu dengan keputusan MK hari ini. Jadi sebenarnya putusan MK hari ini blunder, menimbulkan persoalan-persoalan besar. Pertama tadi mengatakan itu bertentangan dengan UUD 45, tidak sah, tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi berlaku pemilihan umum 2014. Ya. Berarti dari sekarang sampai 2019, pasal-pasal itu sudah tidak berlaku. Pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 45. Risikonya pemilu 2014, pemilu presiden 2014, itu tidak ada dasar hukumnya. Ya. Dan kalaupun pakai pasal undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45, risikonya presiden akan datang itu nggak sah. Baik, Prof, saya ingin mengkritisi pernyataan blunder Anda tadi. Apakah dengan kalau undang-undang ini kemudian diberlakukan hasil dari judicial review tersebut, blundernya ini apakah akan menimbulkan persoalan baru dalam sistem perpolitikan kita? Dengan sendirinya, karena kalau dia kabulkan seperti putusan yang saya mohonkan, itu ada solusinya. Ya, ada solusinya bahwa memang dilaksanakan 2014 ini, tapi tegas dinyatakan pemilu itu disatukan dengan tafsir yang dibuat oleh MK atas pasal 6A dan pasal 22E. Kalau sekarang MK kan tidak membuat tafsiran makna pasal 6A dan pasal 22E, hanya menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang Pilpres yang dimohonkan oleh Pak Effendi Ghazali itu hanya bertentangan dengan hukum. Tapi what next setelah dia dinyatakan bertentangan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Ya. Artinya, Prof, Anda tetap akan melakukan upaya uji materi terhadap hal yang sama? Saya kan sudah mengajukan dan sudah diperiksa kemarin. Masa Anda nggak tahu sih? Ya. Baik, Prof. Yusril, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih banyak.